kami di hadapan hadirat. Kami mengundang Engkau Tuhan, Engkau mendengar kerinduan kami, berjalanlah bersama-sama dengan kami. Itulah doa yang kami harapkan pada sore hari ini. Sepulang kami dari tempat ini, biarlah setiap pribadi kami meyakini penyertaan-Mu yang nyata, sehingga kami boleh mengarungi semua kenyataan ini dengan kepastian bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Allah Penolong. Kiranya Engkau sendiri meletakkan pengurapan-Mu yang kudus buat setiap pribadi kami. Dan kiranya setiap benih firman akan Kau hidupkan di dalam pribadi kami, sebab kami menyambut berkat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama kami katakan amin. Shalom semua. Baik, kita bersama-sama akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mulai saya bertanya, semua bawa warta di tangan? Amin. Oke. Puji Tuhan, bagi yang belum dapat bisa menghubungi Aser yang di belakang atau di depan di bawah situ ya. Oke. Pada sore hari ini kita sama-sama buka di dalam kitab Keluaran 33. Kami akan baca ayat 14, saya baca buat saudara. 15, tolong saudara membacanya. Ayatnya yang ke-16 sama-sama. Haleluya. Ya. Keluaran 33 ayat 14, 15 dan 16. Firman Tuhan katakan, lalu ia dalam huruf yang besar berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Ayat 15. Ya, sama-sama 2, 3. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Lebih dahulu katakan amin. Saudara, firman Tuhan memberi jaminan ya. Kemudian kalau saudara perhatikan kata aku sendiri, berarti Tuhan sendiri yang berjanji akan membimbing umatnya. Dan sekarang mari kita perhatikan apa yang Yesus janjikan kepada saudara. Yuk dibuka bersama-sama Injil Matius 28, ayat yang tidak asing buat setiap kita. Injil Yohanes pasalnya yang Matius. Ya, Injil Matius 28. Yuk kita akan sama-sama memperhatikan. Kali ini saya akan baca buat saudara Injil Matius 28 ayat yang ke-20, bagian terakhir saja. Janji Yesus kepada kita, firman Tuhan katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara perhatikan baik-baik. Yesus berjanji kepada saudara, dan janji ini kita hanya tinggal menghidupi. Percaya saja, saudara akan menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap langkah kehidupan saudara. Karena firman mengatakan, dikatakan di dalam kebenaran ini menyertai kamu senantiasa. Kalau ada kata senantiasa, bisa ada waktu Tuhan tidak menyertai kita. Halo,
senantiasa. Apakah kira-kira Tuhan ada waktu di mana meninggalkan saudara? Halo? Enggak ya? Yakin ya? Amin. Saudara, saya begitu memastikan diri saya, kemanapun saya pergi, saya meyakini Dia ada bersama-sama dengan saya. Seringkali orang bilang, ibu-ibu tinggal di atas itu sendirian. Loh, enggak. Saya bersama Yesus. Saya begitu memastikan diri saya selalu menikmati penyertaannya. Dan itu tergantung kita sendiri, saudara. Sebab janji ini buat semua kita sama. Aku sendiri, yakini, ya, aku sendiri yang akan senantiasa menyertai. Sampai kapan? Akhir kehidupan kita. Menyenangkan sekali, saudara. Yuk kita sekarang kan memperhatikan dampak akibat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk lihat kembali balik ya di dalam kitab Keluaran 33 tadi. Kitab Keluaran balik ya di dalam teks kami. Tetapi kita akan melihat kebenaran yang berikutnya. Dikatakan Keluaran pasal yang ke-33. Apa kata kebenaran di dalam ayat 14? Dikatakan bagian yang terakhir. Saya akan coba bacakan buat saudara. Lalu yaitu Tuhan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan apa saudara? Memberikan ketentraman kepadamu. Saudara, kalau kita lagi gelisah, ya, lagi kemudian galau, pertanyakan, adakah saudara mengundang kehadirannya dalam hidup saudara atau tidak? Cuma itu. Bukannya Tuhan yang tidak menyertai kita. Firman Tuhan katakan, Ia sendiri dikatakan di dalam kebenaran hendak membimbing kita di dalam waktu yang berkelanjutan. Bukan, kalau aku mau aku nyertai kamu, kalau aku lagi capek, enggak nyertai kamu. Beda saudara dengan manusia. Amin. Tuhan sendiri menyatakan Dia akan menyertai saudara. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Yesus mengatakan senantiasa. Tidak ada waktu di mana Dia tidak menyertai kita. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, dimanapun, kapanpun, tidak ada batasnya. Selalu Dia ada bersama-sama dengan kita. Amin. Oh, saudara, luar biasa. Saya harap semua saudara menikmati ini ya. Sekalipun di dalam goncangan-goncangan kenyataan hidup, yakini Dia menyertai kita. Tidak ada waktu di mana Tuhan tidak melakukan sesuatu janji, penepatan janji. Dikatakan dengan luar biasa di sini, maka Ia akan memberikan ketentraman. Saudara, satu hal yang saya ingin tekankan di dalam kebenaran dihubungkan dengan wasiat yang baru. Yuk coba kita melihat lebih dahulu apa yang dialami oleh pemazmur Daud sebelum kita masuk di wasiat yang baru. Firman Tuhan pemazmur Daud menggambarkan kedekatannya kepada Tuhan membuat dia menikmati ketenangan, menikmati kenyamanan. Dan sekali lagi saya ingin tolong saudara, kalau kita lagi galau, gelisah dan lain sebagainya, pertanyakan, apakah saudara masuk di dalam kedekatan hidup dengan Tuhan, atau saudara sendiri yang membuat jarak dengan Tuhan? Tetapi Tuhan dengan firman-Nya dikatakan Dia senantiasa ingin menyertai kita. Jadi kalau kita ada rasa resah, gelisah, pertanyakan itu, apakah aku ada sesuatu yang gak beres sama Tuhan? Sebab pemazmur Daud mengatakan kedekatannya kepada Tuhan memberikan kenyamanan. Yuk kita buktikan pengakuannya di dalam Mazmur 62. Kitab Mazmur 62, apa pernyataan dari pemazmur Daud? Dikatakan di dalam kebenaran firman
firman Tuhan ayat yang ke-6 bareng-bareng kita baca. Mazmur 62 ayat 6. Firman Allah katakan 2-3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kalau di ayat 1 dikatakan lebih jelas, hanya dekat Allah saja maka aku tenang. Jadi kalau saudara gelisah, resah, ayolah dekat sama Tuhan. Mari itu tolong dorong saudara sendiri yang bisa tolong, bukan orang lain. Kalau saudara mengalami sesuatu kekacauan dalam pemikiran, dekat aja sama Tuhan. Dia akan mengalirkan sumber air kehidupan. Dan satu hal yang saudara perlu nikmati di dalam kebenaran Yesaya. Yuk kita hubungkan dengan Yesaya 32. Kitab Yesaya 30, firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 32 apa yang Tuhan nyatakan melewati kebenaran ini. Yesaya 32 ayat 17. Sama-sama ya kita baca ayat ini. Yesaya 32 ayat 17, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jelas sekali dikatakan saudara, kalau kita dikatakan di sini di dalam kebenaran ini, kalau kita hidup, kalau kita menghidupi kebenaran, dipastikan ketenangan itu akan menjadi bagian hidup saudara. Amin. Yakin? Saudara, mari kita menikmati apa yang firman Tuhan katakan. Sekarang tinggal kita, bagaimana kita menyikapi hidup. Kalau saudara merindukan ketenteraman, ketenangan, damai sejahtera, sukacita, itu tergantung kita kok. Bukan tergantung Allah. Sebab Allah tiap saat rindu mengaruniakan kesejahteraan buat saudara. Kalau kita memutuskan, aku akan menghidupi firman Allah, aku akan hidup, istilah yang selalu saya tekankan, hidup tenggelam dan bergerak di dalam kebenaran, sehingga saudara akan menikmati. Yuk kita buktikan dengan apa yang Yesus katakan. Sekarang di dalam Injil Yohanes 7, apa yang Yesus katakan di dalam kebenarannya? Firman Tuhan katakan, Injil Yohanes pasalnya yang ke-7. Firman Tuhan katakan di dalam kebenaran ayatnya yang ke-38. Injil Yohanes pasal 7 ayat 38. Sama-sama ya kita baca. Firman Tuhan katakan 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Coba saudara renungkan sejenak ayat ini. Firman Tuhan katakan barang siapa percaya kepada, barang siapa hidup di dalam keyakinannya kepada Kristus Yesus, secara otomatis, tidak perlu diminta-minta, tidak perlu direngek-rengek. Firman Tuhan katakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Akan mengalir dari kehidupan kita sumber mata air yang menimbulkan ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Bukan sesuatu yang pengaruh dari luar. Firman Tuhan memberitahu kepada saudara dari dalam hatinya. Jadi kalau saudara hidup dalam kebenaran, dipastikan firman Tuhan katakan akan timbul suatu mata air yang akan mengalir melewati kehidupan saudara. Kepengen menikmati? Halo? Tergantung saudara sekarang.
selalu menawarkan kebenaran ini. Yesus selalu menyatakan. Dan kalau saudara menghidupi kebenaran ini, dipastikan janjinya itu ya dan amin. Orang yang benar-benar tahu menikmati sumber air kehidupan itu mengalir dalam hati, dia tidak perlu kepuasan yang lain. Benar ini saudara. Saudara merasa duduk diam di bawah kaki Tuhan, menikmati persekutuan itu jauh lebih daripada kenikmatan yang dunia bisa berikan. Itu satu kepastian. Sebab Yesus sendiri katakan kebenaran ini. Sekali lagi tergantung manusianya. Kalau saudara benar-benar percaya hidup dalam bergerak di dalam firman, dipastikan akan muncul air kehidupan. Akan menjadi sumber mata air sehingga saudara akan dimampukan oleh Allah memberkati orang lain. Tidak ke dalam lagi, keluar. Katakan amin. Ya, mau jadi berkat? Saudara, terakhir Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan katakan bahwa engkau akan menentukan kepengurusan yang baru. Orang-orang yang dapat lari bersama dengan engkau, karena pekerjaan Tuhan ini akan dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Wow, siapa siapkan diri? Tuh nggak ada yang berani lari sama saya. Saya umur 71 loh, pasti kalah dengan saudara yang muda. Tetapi mau lari untuk pekerjaan Tuhan? Ada amin? Benar ini saudara. Pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan berfirman bahwa pekerjaan Tuhan di tempat ini akan dipakai untuk mewarnai kota. Dan kita memerlukan pengurus-pengurus yang bisa lari bersama-sama meraih apa yang menjadi kepercayaan Tuhan. Dan itu yang harus kita tetapkan sendiri. Aku mau melakukan, aku mau dipakai, aku. Saudara, sekali lagi orangnya. Setuju nggak? Halo? Setuju nggak? Loh, kok nggak ada yang berani jawab? Setuju nggak? Amin. Semua kita mau dipakai. Saudara, jangan membatasi diri saudara. Jangan kita membatasi diri kita dengan segala keterbatasan kita, kelemahan kita, kekurangan. Semua kita punya kelemahan. Semua kita tidak ada yang terkecuali punya kekurangan. Tetapi waktu kami menyatukan hati dengan visi ke depan, wow, akan terjadi kegerakan Allah yang luar biasa. Bagian kedua, firman Tuhan katakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita memungkinkan kita tampil beda. Oh, luar biasa. Ya, kita lihat bersama-sama kebenarannya. Balik kepada teks kami, Keluaran 33. Apa yang firman Allah memberitahu kepada saudara. Keluaran 33. Yuk sama-sama kita baca ayatnya yang ke-16. Keluaran 33 ayat 16. Sampun 2, 3. Dari manakah gerakan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatku ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini apa? Dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Katakan amin. Saudara, tampil beda. Wow, itu yang Tuhan inginkan, supaya saudara menikmati sentuhan Allah yang memungkinkan saudara tampil beda. Tanpa Allah tidak bisa saudara. Sama, kita semua sama jeleknya. Tetapi waktu saudara izinkan, di mana Tuhan menyertai kita, lipatkan Tuhan dalam semua segi hidup. Saya selalu tekankan, kalau yang mau buka toko gitu ya, saya selalu katakan, buka yang pertama, katakan Tuhan, Engkau
tahu sendiri, aku ingin engkau turut bekerja di dalamnya. Pasti terjadi perbedaan. Tampil beda itu sesuatu hal yang sangat saudara akan dapat menikmati luar biasaan janji-janji Allah yang sangat dahsyat. Yuk kita lihat ya, kita buktikan dulu ya. Yuk kita lihat bersama-sama di dalam Keluaran 8 apa yang Allah dapat perbuat dengan luar biasa bagi umat Allah yang mengikut sertakan Tuhan sehingga mereka tampil beda. Keluaran 8. Sama-sama baca ya, ayat 22. Apa yang firman Allah catat buat saudara dan ingat baik-baik. Firman Tuhan katakan dalam ayat 22, yuk kita sama-sama baca 23. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak akan terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Saudara tidak yakin kalau di gereja ini ada Tuhan? Hello? Saudara, waktu kita berhimpun seperti sore hari ini, saya harap saudara meyakini, memastikan diri bahwa Allah ada bersama dengan saudara, sehingga kita bisa tampil beda. Firman Tuhan katakan umat Allah itu ditempatkan di tanah Goshen. Waktu mereka keluar, istilahnya maksudnya pergi ke Mesir ya, mereka tinggal di sebuah daerah atau lokasi di tanah Goshen. Dan apa yang firman Tuhan katakan? Aku Tuhan yang akan mengecualikan tanah Goshen. Kenapa? Karena ada umatku yang tinggal di situ. Saudara, saya mau menolong saudara yakini kalau saudara itu biji mata Tuhan. Boleh saya tanya, siapa di antara saudara yang yakin kalau saudara adalah biji mata Allah? Halo? Lambaikan tangan saudara dengan penuh kepastian. Terus, saudara tidak yakin Allah menyertai saudara? Wow, dia besar. Saudara biji mata Allah, kekasih Allah, berharga di mata Tuhan. Pegang itu firman Allah. Kemanapun saya pergi, saya selalu kata, baru hari Rabu lalu saya ke desa saudara. Saya temui sekitar 40 pendeta, 40 pelayan pendeta-pendeta dari desa mana-mana. Betul itu saya lakukan. Ngapain saya mengalami sesuatu hal yang Pak, jangan ada kebaktian lah, saya nggak mau lah Pak, lebih baik saya transfer uangnya aja. Nah, saya katakan sama pemimpinnya Pak Retno, di gereja sudah mulai ada ibadah. Saya harap akhir bulan ini pendeta-pendeta dikumpulkan. Harus itu, sebab saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan pesankan dalam kehidupan pelayan. Saudara, saya pesankan satu kata-kata kebenaran. Tuhan berfirman kepada saya, sampaikan kepada para hamba Tuhan bahwa mereka harus menjadi bencana di mana Allah mau berbicara kepada kehidupan mereka, dan Allah ingin pakai hidup mereka untuk menyampaikan pesan. Dan kalau kita sebagai orang takut, kira-kira bisa ada pesan yang saudara bisa sampaikan kepada orang lain? Gak mungkin. Itu sebabnya saudara, biarlah kita bersama-sama meyakini saudara adalah permata Allah, biji mata Allah, kekasih Allah, berharga. Pegang itu firman. Itu bukan sekedar sesuatu slogan di dalam Alkitab. Ada amin? Itu kebenaran. Bisa saudara bertumbuh di atas firman. Wow, bayangkan saudara, kalau saudara menempatkan hidup berharga di mata Tuhan, siapa berani ganggu? Siapa berani utik-utik biji mata Tuhan? Saudara ingat waktu Saulus membunuh orang Kristen, bukan Saulus waktu Allah menegur, bukan Saulus mengapa kau menganiaya orang Kristen. Tidak,
mengapa engkau aniaya gerejamu? No. Mengapa engkau menganiaya aku? Yesus menempatkan dirinya sebagai orang yang dianiaya. Sama kalau ada sesuatu musibah dalam hidup saudara, pastikan Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ada amin? Amin. Mari saudara nikmati itu. Saudara, satu hal yang saya ingin tekankan kepada saudara. Yuk kita lihat sesuatu yang sangat luar biasa, perbedaan yang Tuhan buat untuk umat yang dikasihinya. Bukan di dalam kebenarannya. Keluaran 9, kita akan membaca kebenaran ayat yang ke-6. Dan 9 ayat 6 sama-sama ya. 2, 3. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Dahsyat Allah kita. Saudara, saya waktu merenungkan ayat ini, Tuhan, hebatnya Engkau. Saudara, Firaun gak percaya ini. Semua mati, binatang orang Mesir mati karena tulah. Terus sampai dia kirim orang, coba lihat itu di tanah Goshen, binatang-binatang orang-orang Israel mati enggak ya? Coba lihat. Apa mereka kan nggak mungkin di sini mati semua, di sana nggak mati. Coba lihat. Ternyata Firman mencatat, saudara, pada ayatnya yang berikutnya yang ke-7. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya dari ternak orang Israel, Firman mengatakan apa? Tidak ada seekor pun yang mati. Dahsyat Allah kita. Jangan kita meragukan Allah sehebat itu. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, izinkan dia berkarya dalam hidup saudara. Saya bukan berarti kalau pergi sembarangan pergi. Enggak. Saya selalu katakan tutup hidupku dengan darah. Anak saya itu, Abdiel itu sudah sekitar 5 atau 6 kali ke Surabaya karena ambil bilik lah, ambil obat lah, dan lain. Seperti itu, saudara. Tapi saya selalu saya berterima kasih ya, anak saya selalu saya didik dari kecil. Kalau mau pergi, mesti ke mama, kita doa. Dan dia selalu doa. Saya kalau dia, Tuhan tutup anak ini dengan darah. Sudah, setelah itu ya saya nggak pikir dia urusannya dia dengan Allah. Apa yang saya harus pikir? Seandainya dia di Surabaya nanti kena COVID dan enggak, saudara. Saya nggak mau mengotori pikiran saya dengan seperti itu. Karena dia milik Allah, dia biji mata Allah, dia hamba Allah, dia kekasih Allah. Cukup, saya katakan Tuhan, tutup dia dengan darah domba. Saudara ingat, waktu malaikat maut itu melihat darah yang dioleskan di depan pintu gerbang orang Israel, apakah masuk? Enggak. Dilewati. Begitu juga saudara, minta basuh dengan darah, cukup. Dan kalau Allah melihat saudara, nggak lihat tampak kita loh. Jangan kita bangga-bangga kalau aku ini sudah aktif di gereja, aku ini sudah jadi song leader, senior promosi. Jangan. Allah waktu melihat saudara, dia lihat darah. Dia tidak melihat keterbatasan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, tetapi Allah melihat darah domba itu yang menutup tembus setiap pribadi kita. Katakan amin. Ya, luar biasa saudara. Itu Allah yang saudara sembah. Mari kita menikmati dengan keluar biasaan kedahsyatan Allah. Dan saudara perhatikan apa yang kita kaitkan, kita hubungkan dengan wasiat yang baru di dalam Injil Yohanes 17. Apa yang firman Allah ingin tolong kepada saudara? Injil Yohanes 17. Doa dari Yesus Kristus yang ditinggalkan bagi kita. Yuk kita perhatikan bersama-sama. Ayat 9 saya baca, ayat 10 saudara baca,
Ayat yang ke-11 kami baca bareng-bareng. Injil Yohanes 17. Aku berdoa untuk mereka. Ayat 9. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan ayat 10. Dan adalah milik-Mu, adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Mu, dan aku telah memelihara mereka. Sama-sama ayat 11, 2, 3. Dan aku tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, apa? Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sekarang saya tanya sama saudara. Saudara tidak yakin kalau Yesus sampai hari ini berdoa buat saudara? Amin. Hah? Benar. Benar. Halo? Saudara yakin kalau sampai hari ini Yesus berdoa? Perhatikan baik-baik. Yesus berdoa dan mengatakan, Bapa, aku tidak untuk dunia ini berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Perhatikan baik-baik saudara, kata lepas kata. Yesus sedang berdoa. Dia minta kepada Allah Bapa, aku akan kembali ke surga. Tolong pelihara orang yang telah Kau karuniakan kepadaku. Apakah kita meragukan doa Yesus? Hello. Yesus sedang berdoa buat saudara. Mari kita meyakini apa yang Yesus doakan. Sampai hari ini Dia tetap menjadi juru syafaat kita. Ada amin? Ayo saudara, mari kita nikmati kuasa kekuatan kuasa doa Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Yakini kebenaran. Tinggal kita yakin aja loh. Firman Tuhan katakan, waktu akhir dikatakan, doanya yang terakhir dikatakan, dan aku tidak akan lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Saudara, sudah di surga atau di dunia? Masih di dunia ya. Itu sebabnya Yesus pesan sama Bapak, Bapak, pelihara loh mereka. Aku tinggalkan mereka. Aku pergi ke surga, aku kembali kepada Engkau, dan tolong mereka yang masih di bumi. Saudara masih di bumi ya? Yakin ya didoakan Yesus? Jangan meragukannya. Ada amin? Ada amin? Oh dahsyat saudara. Terakhir, kita akan masuk dalam kebenaran yang terakhir. Kita akan melihat bersama-sama apa yang firman Allah memberitahu kepada saudara dalam Keluaran 13 ayat 21. Keluaran pasal 13 ayat 21. Oh, terima kasih. 13 ayat 21 kita baca bareng-bareng. Dan 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Untuk apa? Untuk mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api. Untuk apa? Menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Wow, luar biasa. Saudara perhatikan baik-baik. Firman Tuhan katakan dengan begitu sempurna. Waktu tiang awan itu berjalan, lebih dahulu dari mereka berhenti di satu tempat, mereka diminta berhenti. Waktu disuruh jalan, tiang awan itu berjalan lagi. Tuhan dengan begitu sempurnanya rindu memimpin umatnya. Dan kemudian mungkin saudara bilang, iya enak toh mereka bisa tahu itu. Tapi kalau kita, ya karena kita aja yang seringkali mau jalan carpe diem. Betul? Kira-kira betul enggak ya? Halo? Saya buktikan ya, kalau Tuhan ingin menuntut
saudara sampai hari ini? Buka di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Oh, haleluya. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Apa yang firman Allah memberitahu kepada saudara? Haleluya. Yuk kita akan baca bersama-sama di dalam kebenarannya pada ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan Injil Yohanes 16 ayat 13, 23. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara pernah memperhatikan apa yang dicatat oleh Yesaya 50? Saudara perlu perhatikan di dalam menjalani hidup dari hari ke hari. Perhatikan baik-baik. Di dalam Yesaya pasal 50 dikatakan, ia akan mengaruniakan kita telinga seorang murid. Untuk apa? Dengar apa yang dia mau katakan. Tetapi jujur, kita harus mengakui, seringkali kita sibuk dengan program kita, dengan rencana kita, dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kalau yang sekolah, oke lah, kemudian begini sudah menata hidup. Sedangkan firman Tuhan katakan, ia ingin berbicara kepada saudara dan saya setiap hari. Katakan amin. Ya, bisa dengar? Saya selalu tekankan kepada para hamba-hamba Tuhan, kalau kita mendengar kebenaran, kalau kita membaca atau mendengar firman Allah, maka Allah berbicara kepada Abraham, jangan pikir itu dongeng, jangan pikir itu legenda, tetapi yakini kalau Allah bisa berbicara kepada Abraham, tidak menutup kemungkinan dia bisa berbicara kepada kita. Katakan amin. Sekarang kita mau dengar apa enggak? Saudara, dikasih oleh Tuhan betapa luar biasa, betapa sempurnanya tuntunan Tuhan di dalam kebenaran di dalam kitab Keluaran ini. Mungkin kita teguhkan kembali ya, kita perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Balik Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Keluaran 33. Kita akan coba perhatikan ayat yang ke-17 dan ke-18. Firman Tuhan katakan di dalam Keluaran, maaf bukan 33, 13 maksud saya, 13 ayat 17 dan ayat 18. Saya baca ayat 17, 18 bareng-bareng. Keluaran 13, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi dan tidak menuntut, dan Allah tidak menuntut mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Sama-sama. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah. Saudara perhatikan, firman Allah katakan sebetulnya mereka itu mau dituntun dekat aja, nggak jauh ke tanah yang perjanjian itu. Ternyata saudara, enggak. Kalau saya tuntun dekat-dekat sini, kemudian melawan orang Filistin perang, jangan-jangan mereka balik. Saudara lihat di sini betapa sempurnanya Allah menuntun umatnya. Satu hal yang saya ingin tekankan kepada saudara, sejak tahun 71, waktu saya mengambil keputusan ingin memberikan seluruh kehidupan saya untuk Tuhan, ternyata saya mempunyai suatu kerinduan.
melirik Indonesia menjadi seorang evangelis. Tapi apa mau Tuhan? Saya berterima kasih. Ternyata 40 tahun Tuhan mendidik saya untuk membentuk karakter kehidupan. Gak sedikit saudara, 40 tahun berikutnya baru Tuhan mengizinkan saya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang keliling Indonesia. Satu hal yang saya ingin beritahu kepada saudara, Allah itu begitu sempurna menuntun kehidupan setiap pribadi kami. Sesuai tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Maka roh kebenaran itu akan menuntun saudara kepada seluruh keutuhan, kesempurnaan, kebenaran. Dengan tujuan supaya program Allah dari awal dinyatakan melewati hidup saudara. Allah sedang merindukan karakter kehidupan keilahian nyata dalam hidup kita. Allah bertujuan menjadikan saudara dalam keserupaan gambar Allah. Jangan mempersulit Allah untuk membentuk, mengerjakan pribadi kita. Ikut aja, ikut tuntunannya. Dia tetap tahu yang terbaik. Dia selalu ingin menunjukkan saudara kepada kesempurnaan keutuhan firman terjeruk dalam hidup saudara. Kiranya Allah Kudus akan menolong kita. Kita pujikan pujian bersama-sama. Saya undang kita akan bangkit berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus, kanannya Roh Kudus yang sanggup menatang, menolong, mendukung saudara. Setiap
dikuduskan kiranya nama Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa nama Yesus. Pada sore hari ini kami sudah menyambut firman Allah. Haleluya. Bersama kami katakan amin. Tuhan berkati. Silakan